Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai anime Oshinoko. Ya, emang overhype banget ya anime satu ini, dan kayak rugi aja gitu kalau saya nggak ikutan bahas juga. Jadi di video ini saya mau membahas mengenai pelajaran apa yang bisa kita ambil atau yang terdapat pada anime Oshinoko. Karena memang banyak hal penting untuk kita para penonton di dalam anime ini. Dan di video ini saya mau merangkumnya tentang pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari episode 1 anime Oshinoko. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombolnya terlebih dahulu agar dapat membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jika sudah, langsung saja kita mulai. Pertama, kita jangan terlalu fanatik. Kita boleh saja mengidolakan atau menjadi fans seseorang, baik itu artis, public figure, atlet, tim, dan lain-lain. Tak terkecuali juga seorang idol. Karena ya kita memiliki alasan juga kan kenapa kita jadi ngefans atau mengidolakan mereka. Misal karena mereka itu cantik, tampan, berbakat, berwibawa, hebat, dan lain sebagainya. Nah tapi kita itu jangan sampai terlalu berlebihan atau fanatik lah. Kita cukup jadi fans yang bijak. Jangan jadi fan yang bego atau tolol seperti pada anime Oshinoko ini. Ya karena Ai ini seorang idol, dia tentunya memiliki seorang fan fanatik. Orang ini selalu menonton performnya si Ai, mengoleksi merchandise-nya dan mengikuti akun medsosnya juga. Ya sebenarnya hal ini masih wajar sih sebagai seorang fans. Tapi ketika si fan ini tahu kalau si Ai ini punya anak atau kehidupan pribadinya itu terekspos sedikit, dia itu jadi nggak terima. Dia merasa terhianati dan dibohongi selama ini oleh Ai. Karena dia juga berpikir jika perhatian idolanya itu cuma untuk dirinya yang seorang fan fanatiknya. Dari sinilah letak ketololan fans ini, hingga akhirnya membuatnya melakukan tindakan yang sangat mengerikan, yaitu membunuh idolanya sendiri. Emang tolol banget ya fan yang kayak gini itu. Sorry juga kalau di video ini nanti saya sedikit toksik. Saya cuma mau memberi komentar atau saran aja nih untuk kalian dan saya pribadi yang juga ngefans sama seseorang. Entah itu artis, idol, seiyu, dan lain-lain. Kita jangan sampai jadi seperti karakter satu ini. Jadilah fan yang bijak, oke? Kita patutnya perlu menyadari ya kalau seseorang yang kita idolakan itu fansnya bukan cuma kita sendiri, tapi banyak orang lain juga yang mengidolakannya. Jadi jangan sampai kalian berpikir punya hubungan yang istimewa dengan idola kalian itu. Seperti misalnya idola kalian itu jatuh cinta pada kalian, atau idola kalian itu perhatiannya cuma pada kalian saja. Orang yang sudah sampai seperti ini biasanya memang sudah sedikit mengalami gangguan kejiwaan, dan itu cukup bahaya juga ya. Makanya itu kita cukup jadi fan yang biasa aja, atau katakanlah fan yang bijak. Contohnya gimana Min? Misalnya saja seperti yang sudah saya katakan tadi, kita bisa menonton performnya secara langsung, membeli atau mengoleksi merchandise-nya, mengikuti akun medsosnya, serta kalau kasusnya seperti idol ini, kita bisa ikutlah jabat tangan di backstage itu. Dan kayaknya cuma ini aja ya hubungan istimewa yang bisa kita dapatkan, seperti jabat tangan, berfoto bersama, atau mendapat tanda tangannya saja. Selebihnya kita lebih baik memberikan dukungan atau support pada idola kita jika sedang dalam masa-masa sulit atau ada skandal yang tidak jelas mengenai mereka dan sebagainya. Jadinya kita jangan malah menghujat mereka ketika sedang menerima musibah. Tapi kalau memang idola kita ini mulai berubah jadi buruk dan tidak seperti yang kita kenal dulu, ya udah kita tinggalin dia. Selain itu kita juga jangan mengurusi urusan orang lain. Jadi seorang penguntit saja sudah sesuatu yang buruk. Sekali lagi saya katakan ya, jika sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kedua yaitu menjadi idol atau artis itu nggak gampang. Modal cantik atau ganteng doang nggak akan cukup, tapi mereka kudu memiliki potensi, bakat, dan bertalenta. Kalau mereka cuma bisa satu keahlian saja, mereka akan susah juga untuk dapat penghasilan. Seperti Ai yang menyadari jika penghasilannya dari idol sebenarnya sudah cukup untuk hidupnya sendiri. Tapi di sini dia punya anak yang ingin dia besarkan dan sekolahkan. Oleh karena itu dia ingin jadi terkenal, mencoba bidang yang lain selain menjadi idol untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Bahkan di sini juga dijelaskan mengenai tipe artisnya juga. Ditambah adanya persaingan sebagai artis pendatang baru untuk bisa naik daun. Selain itu mereka juga harus pandai berakting pada para fansnya.
menunjukkan image yang perhatian pada mereka agar menjadi populer dan mendapat ketenaran dari para fan. Dan hal ini sama aja mereka harus berpura-pura atau berbohong pada fansnya. Karena bisa aja idol ini emang gak suka dengan fansnya atau bahkan gak peduli sama sekali pada mereka. Makanya di anime Oshinoko ini juga dikatakan jika kebohongan adalah senjata utama dalam industri ini. Dan kebohongan juga merupakan sebuah cinta. Serta seorang idol juga harus pandai menutupi kehidupan pribadi mereka supaya tidak terekspos. Sebenarnya jika kalian menonton anime Kakegurui, di salah satu episodenya juga itu ngasih tahu tentang sisi gelap seorang idol. Ketiga yaitu gelapnya industri hiburan. Ya, salah satu hal yang menarik dari anime ini karena ingin mengungkapkan mengenai gelapnya industri hiburan atau entertainment, terkhususnya di Jepang ya, meskipun kelihatannya juga berlaku di semua negara. Cuma kita nggak tahu aja. Di industri ini banyak dipenuhi kebohongan dan kecurangan. Ini bisa terlihat ketika grup idol Bekomachi mau tampil setelah Ai comeback. Banyak dari para stafnya itu tidak mengetahui sama sekali mengenai grup ini, dan mereka juga nggak begitu tertarik dengan agensi mereka. Ya intinya banyak omongan lah, tapi itu semua mereka tutupi dan yang penting rekaman mereka bisa laku. Kemudian pas acara drama itu juga Ai terlihat lebih mencolok dibanding pemeran utamanya, membuat agensi dari pemeran utama tersebut meminta untuk memotong adegan Ai. Padahal adegannya juga bagus. Dan si sutradaranya juga nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena itu perintah dari atasan mereka. Ya di sini juga dikatakan boleh saja memimpikan bekerja di industri hiburan, tapi sebaiknya jangan menggantungkan mimpi itu di sana. Karena tempat ini bukan untuk sebuah seni, melainkan sebuah bisnis. Ya di sini bahasanya agak tinggi, saya sendiri bingung mau jelasinnya gimana, tapi sebenarnya paham apa yang dimaksud. Keempat yaitu jangan zina. Ya hal ini nggak bisa terelakkan karena seperti yang kita tahu Ai ini hamidun, yaitu hamil duluan atau hamil di luar nikah ya. Dimana dalam hal ini kita sebagai penonton dan penikmat anime di Indonesia jangan sampai meniru atau mencontohnya, karena ini juga ada larangannya dalam agama. Namun jika dilihat dari sudut pandang dunia industri, hal tersebut akan berpengaruh karena dapat membuat terjadinya skandal yang dapat mempengaruhi karir idolnya itu sendiri. Bahkan di sini juga manajer si Ai udah ngasih tahu kalau hal itu bisa berbahaya terhadap karirnya sebagai artis. Tapi di sini Ai sendiri ingin menutupinya, bahkan dia juga nggak merasa malu dengan apa yang telah dia perbuat itu. Karena bisa dibilang itu juga karena keinginannya sendiri. Namun saya katakan sekali lagi, zina merupakan perbuatan yang buruk dan dosa, jadi jangan sampai kalian pernah melakukannya ya. Dan yang kelima yaitu jangan jadi cewek seperti Ai dan cowoknya. Poin kelima ini sebenarnya masih lanjutan dari poin keempat tadi, dimana kita itu jangan jadi atau meniru cewek seperti Ai dan cowoknya. Nih ya bagi kalian yang cewek-cewek jangan pernah ada kepikiran untuk melakukan hal-hal yang aneh kalau belum umurnya. Apalagi kita tahu kan Ai waktu itu masih berumur 16 tahun, yaitu sekitar masih SMP. Janganlah kalian untuk coba-coba. Jangan mau juga kalian dibohongi dan kemudian ditelantarkan begitu saja. Apalagi dengan laki-laki yang gak jelas dan tidak bertanggung jawab ini, yang cuma ingin enaknya doang. Ya mungkin kalian juga udah tahu yang sebenarnya mengenai siapa cowoknya si Ai ini, karena spoiler yang udah bertebaran juga. Tapi tetap aja emang bangsat ini perilaku cowoknya. Jadi kita sebagai laki-laki juga jangan seperti ini. Kalian ketika menyukai seseorang harus benar-benar menanyakan pada diri kalian sendiri ya, buat para cowok termasuk saya. Kalian itu beneran suka atas dasar cinta yang sesungguhnya atau cuma karena nafsu saja? Kita patut mempertanyakan hal tersebut. Dan juga buat kalian yang pacaran, jalani aja sewajarnya. Berkomunikasi yang baik, jangan berpikiran untuk yang aneh-aneh karena bisa menjerumuskan ke zina. Saya sebagai orang yang selalu gagal dalam percintaan ngomong kayak gini itu mual guys aslinya. Nah oke, mungkin itu saja video kali ini mengenai pelajaran yang bisa kita ambil dari anime Oshinoko episode 1. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat ya. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.